Allah itu suaranya jelas di sini. Bicara setiap saat. Mengajarkan intuisi kepada kita. Cuma kita bising. Sehingga tidak mendengarkan suaranya. Dari Allah bilang, jangan bohong. Jangan ngambil hak orang. Jangan korupsi. Jangan ke sana. Itu bukan hakmu. Ikuti di sini. Pasti selamat. Menembus sidratil muntaha. Sidratil muntaha itu artinya puncaknya kesadaran. Harus dilatih itu. Dilatih. Kesadaran Adam apa? Kesadaran Adam itu kesadaran materi. Makanya kita diajarkan berbagi, diajarkan memberi. Perhatikan itu melepaskan ikatan. Kalau kita masih pelit, hitungan, ya itu yang akan terjadi pada kamu. Semua serba terbatas. Mau memberi saja sangat perhitungan. Ya sudah, hukum alam tidak berjalan. Karena apa? Kita akan mendapatkan apa yang kita berikan. Banyakkah orang yang terikat pada urusan materi? Berantem urusan materi. Ini kesadaran yang paling rendah. Naik ke atas. Kesadaran Yahya. Kesadaran energi. Bahwa di balik materi ada energi. Nih lihat saya semuanya. Kita punya uang banyak. Kita taruh di bawah bantal. Gak ada artinya. Gak ada energinya. Hanya bersifat materi. Tapi ketika kita gunakan untuk menolong orang, membantu orang-orang, lihat wajah-wajah mereka bahagia, energinya keluar itu. Itu materi diubah menjadi energi. Itu namanya Yahya. Masuk kesadaran ketiga, namanya Yusuf. Yusuf itu disimbolkan dengan manusia yang tampan, keren, rupawan. Itu simbol. Tetapi hakikatnya Yusuf adalah mereka yang sudah mencapai keseimbangan materi dan energi. Lihat saya semuanya. Hartanya banyak, berlimpah, duitnya banyak. Dia tidak pelit. Selalu gunakan untuk membahagiakan orang. Itu namanya sudah mencapai keseimbangan materi dan energi. Ini kesadaran udah naik lagi. Masuk kesadaran yang berikutnya Idris. Idris itu artinya cerdas. Saya tidak berbicara pintar. Pintar itu masalah sekolah. Itu aspek kognisi. Itu intelektualitas. Tetapi sadar itu adalah masalah kesadaran. Cerdas itu adalah masalah kesadaran. Begitu seseorang sudah melampaui level yang ketiga, masuk level yang keempat jadi Idris. Idris itu orang yang sudah cerdas. Siapa itu? Mereka yang sudah sadar, yang sudah melampaui pikiran terbatasnya, sudah masuk pada aspek kesadaran. Hidupnya pasti berubah. Makanya belajar agama tuh jangan cuma ngomong. Saya juga kadang-kadang lucu ya ngelihat orang nganjurkan sodakoh, nganjurkan berbagi, nganjurkan zakat, tapi dia penerima. Alasannya karena amilin. Berikutnya jadi ambilin. Paling gede. Lucu ya? Itu. Biar dengar mereka semua. Jadi zakat, sedekah itu perintah supaya kita kaya, berkecukupan, berkelimpahan. Sampai saya bikin khusus di YouTube itu, Hidup Menakjubkan 10 episode gratis saya bagikan. Jangan percaya dengan iming-iming. Oh, bagian kita nanti di sana, di sini mah, bagian orang kafir. Janji-janji bodong seperti itu. Besok itu tidak akan datang pada kita kalau kita tidak tampil hari ini. Masa depan itu yang menentukan saat ini. Jadi takwa itu tadi apa? Mengambil janji, berkomitmen pada diri sendiri. 2, angkat gunungnya. Itu bahasa simbolik. Gunung itu simbol dari kesadaran. Angkat kesadaran.
Dari kesadaran materi, energi, keseimbangan materi dan energi, masuk kesadaran cerdas, Idris. Masuk kesadaran Harun, cinta. Cinta itu kekuatan positif. Dia melakukan apapun, basicnya cinta. Masuk kesadaran Musa. Musa itu terkenal dengan mutakaliman. Mutakaliman itu siapa? Orang yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Allah itu suaranya jelas di sini. Bicara setiap saat. Mengajarkan intuisi kepada kita. Cuma kita berisik, bising. Sehingga tidak mendengarkan suaranya. Baru berikutnya kesadaran Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim itu yang sudah melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Itu adalah simbol dari orang yang sudah mencapai pencerahan. Baru masuk Sidrah Al-Muntaha. Bapak Ibu, berada di kesadaran itu setiap saat. Kalian pasti dirindukan kemanapun kalian pergi. Makanan saja rindu sama kalian. Yang mau traktir banyak. Yang datang ke rumah makanan berlimpah. Setiap makanan yang datang ke rumah ingin dicicipi, ingin menyatu manunggal dalam tubuh kita, ingin berada di kesadaran tubuh kita. Maaf Bapak Ibu, kalau sekarang beras menjauh, lauk pauk menjauh, rezeki menjauh, uang menjauh, mereka nggak rindu sama kita. Ada yang salah nih di sini. Harusnya semesta merindukan kita. Saya bicara fakta. Mohon maaf ya. Kemanapun saya pergi selalu ada berkelimpahan. Tidak muat untuk dimakan. Maaf Bapak Ibu. Harus dibuktikan ini, harus dibuktikan. Kalau makanan saja, rezeki saja menjauh dari kita. Tidak mau mendekat sama kita, ada yang salah. Berikutnya apa? Takwa. Mengambil janji, angkat kesadaranmu, kan gitu. Lalu Allah bilang, pegang teguh apa yang aku pertunjukkan kepadamu. Di kesadaran itulah kita akan mendapatkan hidangan dari langit, dari Allah. Dan hidangan itu pegang teguh sama kamu. Bikuwatin, kuat itu dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Dan ingat selalu berkah yang sudah aku berikan kepadamu, kata Allah. La'allakum tatakun. Itulah takwa. Takwa itu prosedur. Kita ngomong takwa, takwa. Makanya Quran mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Bagi siapa? Bagi yang mampu, bagi yang tahu caranya. Selama ini kita cuma ngomong takwa, takwa. Asal sudah pakai baju takwa, takwa aja. Lucu ya. Nah, tetapi tugas berikutnya apa kata Allah? Dengarlah, taatlah. Nah ini, Bapak Ibu perhatikan. Kan sering kita mengatakan sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na. Dengar dan taat, dengar dan taat. Jujur ya, kepada siapa itu? Kepada kiai? Pimpinan pondok pesantren? Para ustadz? Bukan. Kepada dia yang di sini. Gak akan bohong. Ya. Dengarkan dan taati. Saya kasih tahu. Kita pasti selamat hidup kalau ngikutin terus. Apa yang kita dengar dari dalam, ikuti. Selamat. Dari Allah bilang, jangan bohong. Jangan ngambil hak orang. Jangan korupsi. Jangan ke sana. Itu bukan hakmu. Ikuti di sini. Pasti selamat. Itulah agama. Agama tuh di sini pribadi. Bukan dipamerkan keluar. Bukan memamerkan keyakinan keluar. Agama itu pamerkan dampak dari keyakinanmu dalam akhlak yang terpuji. Pamerkan dampak dari keyakinanmu. Orang nyaman ketemu kamu. Itu baru agama. Baru keren.
Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin.